Langit Islamabad, 8 Desember 2025 bukan cuma biru. Bukan cuma cerah, bukan cuma menjadi atap kota yang biasanya adem ayem. Hari itu langit Islamabad berubah jadi panggung megah yang, kalau mau jujur, lebih dramatis dari opening film perang Hollywood. Suaranya menggetarkan dada. 6 jet tempur JF-17 Thunder, burung besi yang bisa melesat dengan kecepatan supersonik, mengiris udara Pakistan dengan gaya seolah mereka bilang pada seluruh dunia, "Luruskan punggung kalian. Hormati tamu kami. Ini bukan kepala negara biasa yang sedang kami antar." Dan tamu itu bukan orang lain, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo, yang reputasinya di dunia, diplomasi semakin identik dengan tidak neko-neko, tidak ragu, dan tidak takut mengambil posisi, datang disambut dengan cara yang bahkan sekutu dekat Pakistan pun belum tentu dapat. 6 JF-17 itu membentuk formasi tempur ketat, rapi, seperti prajurit elit yang tahu persis bagaimana cara memberi hormat pada seseorang yang mereka anggap penting. Pengawalan itu bukan acara manis ala-ala protokoler, bukan gaya seremonial standar, bukan "oh tamu VIP datang, kita jemputlah dengan sayap-sayap angin." Tidak, pengawalan itu pesan politik. Pesan yang bunyinya keras, lantang, tanpa perlu diterjemahkan. Pakistan menghormati Indonesia. Pakistan menghormati Prabowo. Dan kami ingin dunia melihat itu. Di tengah dunia yang sedang lebih gampang marah daripada berdialog, ketika blok-blok geopolitik saling tarik urat, ketika negara saling intip teknologi, dan ketika kawasan Asia makin padat dengan kepentingan persenjataan, langkah Pakistan ini sama sekali bukan sambutan biasa. Ini semacam karpet merah versi jet tempur. Dan dunia, ya jelas menoleh. Media internasional punya dua reaksi. Wow, Indonesia ke Pakistan ternyata bukan kunjungan ecek-ecek. Indonesia mulai serius bermain di papan besar. Prabowo datang, protokoler naik level. Sesampainya pesawat kepresidenan Indonesia mendarat di Pangkalan Udara Nur Khan, suasana langsung berubah menjadi semacam festival diplomasi militer. Pasukan kehormatan berdiri tegak seperti patung hidup. Tapi auranya terasa mereka tidak sedang menyambut sembarang tokoh. Barisan perwira, pejabat tinggi, perwakilan pemerintah Pakistan, semuanya muncul dengan wajah penuh penghormatan. Tidak ada setengah-setengah, ini bukan penyambutan ala formalitas diplomatik. Ini penyambutan untuk menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Pakistan sedang naik kelas. Bendera kedua negara berkibar bersebelahan, tapi mata kamera dunia lebih fokus pada gestur Pakistan hari itu. Perhatian, penghormatan, dan sinyal kerjasama strategis. Pakistan bukan negara yang gampang memberikan sambutan militer setinggi ini. Jangankan 6 jet tempur mengawal pesawat tamu, upacara kehormatan penuh saja belum tentu mereka keluarkan, kecuali untuk tamu yang benar-benar dianggap penting secara geopolitik. Dan hari itu, Prabowo berdiri di tengah hanggar udara itu seperti seseorang yang sedang memulai babak baru diplomasi Indonesia. Tidak banyak bicara, tapi seluruh elemen di sekitarnya sudah cukup menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Indonesia sedang naik level dan Pakistan sedang menunjukkan bahwa mereka siap menjadi salah satu pilar hubungan strategis Indonesia di kawasan Asia Selatan. Kenapa Pakistan berani memberi penghormatan setinggi ini? Jangan salah paham, Pakistan bukan sedang cari muka. Pakistan bukan negara yang suka berbasa-basi politik. Mereka keras, realistis, dan strategis. Jika mereka mengeluarkan 6 jet tempur untuk mengawal seorang kepala negara, itu berarti satu dari 3 hal. Mereka punya kepentingan besar yang sedang dibangun. Mereka benar-benar menghormati tamu itu. Mereka ingin memberikan sinyal geopolitik ke negara lain. Dan Prabowo mencentang ketiganya sekaligus. Pakistan melihat Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kekuatan ekonomi besar Asia, dan, yang paling penting, negara yang punya pengaruh diplomatik yang makin terdengar. Terlebih lagi di era Prabowo, diplomasi Indonesia mulai lebih lugas, tidak ragu mengambil sikap, dan tidak terjebak gaya diplomasi adem dingin yang terlalu halus sampai tak terdengar. Pakistan butuh mitra besar di Asia Tenggara. Indonesia butuh mitra kuat di Asia Selatan. Titik temunya? Pertahanan, teknologi, dan stabilitas kawasan. Dan 6 jet JF-17 Thunder itu adalah simbol bahwa Pakistan siap bermain di level itu bersama Indonesia. Pesan yang dibaca dunia. Di luar sana, tepat saat video pengawalan itu viral, dunia membaca pesan simboliknya seperti membaca headline besar, Indonesia sedang bergerak.
Pesan itu tidak hanya didengar di Islamabad atau Jakarta, ia terdengar juga di Beijing, Washington, New Delhi, Riyadh, Ankara, bahkan di Moskow. Karena pengawalan jet tempur adalah salah satu sinyal diplomasi paling keras tanpa perlu menembakkan peluru. Dan Pakistan melakukannya untuk Prabowo. Bagi sebagian pengamat, ini bukan sekadar gestur. Ini semacam pernyataan halus. Pakistan ingin kerja sama dengan Indonesia, lebih kuat, lebih militeristik, dan lebih strategis. Mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar negara besar yang terlalu sopan. Indonesia sedang berubah menjadi negara besar yang paham betul bagaimana memainkan kartu geopolitik. 75 tahun hubungan diplomatik, tapi rasanya baru dimulai sekarang. Kunjungan ini memang bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Keren, ya? Tapi jujur saja, siapa yang mau berhenti hanya di ucapan selamat ulang tahun? Tidak. Prabowo dan Shehbaz Sharif tidak membahas nostalgia. Mereka membahas masa depan. Mereka bicara pertahanan, mereka bicara teknologi militer, mereka bicara stabilitas kawasan, mereka bicara potensi aliansi strategis. Intensitas pembicaraan itu membuat publik paham bahwa ini bukan kunjungan seremonial. Ini kunjungan untuk merancang sesuatu, pilar stabilitas Asia yang baru. Indonesia dan Pakistan di dalamnya. Dan dunia suka atau tidak suka harus memperhitungkan itu. Reaksi di Indonesia. Wow, plus, bangga, plus, akhirnya. Di Indonesia, video 6 JF-17. Thunder mengawal pesawat Prabowo menjadi bahan pembicaraan dari warung kopi sampai ruang redaksi. Netizen berisik, tapi kali ini berisiknya positif. Ada yang bangga, ada yang terharu, ada yang bilang, akhirnya ada lagi momen yang bikin kita merasa Indonesia benar-benar besar. Dan ya, memang begitu rasanya. Selama ini Indonesia kadang dianggap punya potensi besar, tapi langkah diplomasi kita sering terlalu santun, terlalu lembut, terlalu berputar-putar, terlalu berhati-hati sampai bangsa lain bingung, ini mau apa sih? Di bawah Prabowo, gaya itu berubah. Lebih lugas, lebih tegas, lebih strategis, dan Pakistan merespons gaya itu dengan bahasa yang sama, penghormatan level militer. Sementara dunia geopolitik sedang sibuk beranalisis, ada pemandangan yang jauh lebih manusiawi. Warga Indonesia di Islamabad yang berdiri berjam-jam hanya untuk melihat dan menyapa presiden mereka. Ada seorang pelajar yang matanya berbinar ketika bercerita. Pak Presiden bahkan bertanya usia dan kelas saya. Sesederhana itu, tapi sangat berkesan. Ada diaspora yang bangga bahwa presiden yang baru saja menyambangi korban bencana di Sumatera masih menyempatkan diri datang ke Pakistan dan menyapa mereka satu persatu. Ada ibu-ibu yang berlatih 10 hari penuh untuk tampil saat penyambutan. Yang penting kompak, yang penting semangat, yang penting bangga menyambut presiden. Dan ucapan pamungkas mereka kepada Prabowo? Sederhana, pendek, tapi kena di hati. Pak Presiden, sehat selalu dan tetap semangat. Karena kami semua juga semangat. Di balik jet tempur, strategi militer, dan dinamika geopolitik, pada akhirnya ada rakyat yang merasa bangga, merasa dilihat, dan merasa dihargai. Bagian pertama ini memang tentang jet tempur, diplomasi, dan pesan geopolitik. Tapi di bawah semua itu ada satu inti. Indonesia sedang memasuki babak baru. Lebih berani, lebih dihormati, dan lebih diperhitungkan. Dan Pakistan baru saja memberi sambutan yang menunjukkan bahwa mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar teman lama yang hanya disapa saat ada acara ulang tahun diplomatik. Dan semua itu baru permulaan. Kita lanjut. Dan kali ini kita masuk ke inti dari permainan besar. Diplomasi Prabowo yang tiba-tiba menjadi fondasi baru stabilitas kawasan Asia. Bukan kaleng-kaleng, bukan basa-basi, bukan diplomasi manis yang cuma cocok buat kartu ucapan ulang tahun. Konteksnya, 75 tahun hubungan Indonesia-Pakistan. Tapi jujur saja, the next 75 tahun terlihat jauh lebih menarik daripada yang sudah lewat. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kedua negara ini bicara bukan soal kita ini sahabat lama, tapi soal kerja sama pertahanan, pengembangan teknologi militer, keamanan kawasan, dan aliansi strategis jangka panjang. Alias, bukan nostalgia, tapi rencana masa depan. Pertemuan penting, Prabowo masuk. Pemimpin Pakistan. Buka pintu lebar-lebar, pertemuan Prabowo bukan pertemuan basa-basi diplomasi, yang cuma foto-foto, senyum-senyum, lalu makan malam. Tidak. Setiap jadwal pertemuannya padat, ketat, dan berisi. Bayangkan ini,
Presiden RI bertemu Perdana Menteri Shehbaz Sharif, tokoh yang sedang memimpin Pakistan keluar dari kesulitan ekonomi dan memainkan peran besar dalam restrukturisasi politik Pakistan. Bertemu Presiden Asif Ali Zardari, salah satu figur paling berpengaruh dalam politik Pakistan modern. Bertemu jajaran petinggi militer yang di Pakistan punya peran 50% kebijakan dalam isu pertahanan dan keamanan. Bertemu kepala angkatan bersenjata, figur dengan pengaruh besar di kawasan. Ini bukan kunjungan level protokoler HUT persahabatan. Ini kunjungan ayo kita susun ulang posisi kita di Asia. Para pemimpin Pakistan tidak mengeluarkan upacara besar, jet tempur, pasukan kehormatan hanya untuk menunjukkan keramahan. Mereka melakukannya karena mereka melihat Indonesia sebagai negara besar yang sedang naik, negara dengan kepemimpinan tegas, negara yang perlu didekati sebelum negara lain melakukannya. Prabowo masuk dengan gaya tidak main-main. Siapapun yang mengikuti karier Prabowo paham satu hal. Ketika dia bicara pertahanan, dia bicara masa depan, bukan masa lalu. Dan Pakistan, dengan industri persenjataan mereka yang berkembang pesat, adalah mitra yang tepat untuk itu. Negara ini bukan cuma produsen JF-17. Pakistan juga punya pabrik amunisi, sistem radar, UAV, drone, tempur, teknologi persenjataan hasil kolaborasi dengan Cina, serta pengalaman panjang dalam operasi militer di medan ekstrim. Dan Prabowo, ia datang bukan untuk memuji-muji teknologi Pakistan, melainkan untuk melihat peluang konkret. Apakah Indonesia bisa kerja sama di bidang pesawat tempur? Apakah Indonesia bisa masuk ke proyek teknologi tanpa harus selalu bergantung pada Barat? Apakah ada peluang produksi bersama? Apakah ada ruang aliansi tanpa harus terikat dalam blok geopolitik tertentu? Ditambah lagi, Prabowo punya reputasi. Dia menghargai kekuatan militer yang efisien dan disiplin. Dan Pakistan punya itu. Tidak heran, pembicaraan mereka langsung masuk ke inti, bukan ke kulit. Dunia mulai menganggap serius. Indonesia buat peta baru. Dari sisi internasional, banyak negara awalnya melihat kunjungan ini sebagai perayaan 75 tahun hubungan diplomatik. Tapi ketika Pakistan mengeluarkan jet tempur dan memberikan full military honors, game langsung berubah. Pengamat internasional mulai berkata, apa yang sedang terjadi? Kenapa Pakistan begitu agresif menyambut Indonesia? Jawabannya sederhana, Prabowo membawa visi baru. Visi yang melihat bahwa Asia tidak bisa lagi dibiarkan menjadi arena perebutan dua kekuatan besar. Negara-negara kawasan butuh aliansi baru yang seimbang. Negara-negara berkembang punya hak menentukan nasibnya sendiri. Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton geopolitik. Dan Pakistan melihat peluang emas. Indonesia adalah negara besar dengan penduduk 280 juta, ekonomi raksasa, dan posisi kunci di Asia Tenggara. Pakistan adalah negara nuklir dengan kapasitas militer kuat dan relasi strategis yang luas. Indonesia plus Pakistan sama dengan blok baru yang tidak bisa diabaikan. Demikianlah, ini bukan diplomasi halus, ini diplomasi maskulin. Diplomasi biasanya digambarkan sebagai seni bicara halus, penuh senyum, dan kadang terlalu lembut sampai tidak terdengar. Tapi diplomasi Prabowo tidak seperti itu. Diplomasi Prabowo adalah diplomasi yang dikenal. Tegas, lugas, langsung ke inti, berbasis kepentingan nasional, dan tidak pakai babi bu. Pakistan menyukai itu. Pakistan menghormati gaya itu. Karena dalam budaya politik mereka, ketegasan dihormati. Hasilnya, kedua negara langsung bicara hal-hal yang biasanya disimpan untuk pembicaraan kelas tertutup. Kerjasama intelijen, teknologi militer, hingga rancangan latihan militer bersama. Kalau mau sedikit sinis, sebenarnya diplomasi model ini lebih mirip pertemuan dua jenderal veteran di tenda perang ketimbang pertemuan dua diplomat di Hotel Bintang 5. Geopolitik Asia bergetar, bukan berlebihan. Tidak perlu jadi analis geopolitik untuk memahami bahwa keberadaan Indonesia-Pakistan dalam satu meja politik bisa mengguncang beberapa pola lama. 1. India otomatis waspada. India punya sejarah panjang dengan Pakistan, dan Indonesia punya hubungan baik dengan India. Tiba-tiba Indonesia bergerak akrab dengan Pakistan? India pasti memperhatikan. 2. Cina pasti senyum kecil. Pakistan adalah sekutu dekat Cina. Indonesia punya hubungan strategis dengan Cina, tapi tetap menjaga jarak. Jika Indonesia dan Pakistan akur, Cina tentu membaca peluang baru. 3. Amerika Serikat langsung mencatat perubahan ini.
AS punya relasi rumit dengan Pakistan dan butuh Indonesia sebagai mitra kawasan. Jika keduanya makin dekat, Washington akan menyesuaikan strategi. 4. Negara Timur Tengah menaruh minat tinggi. UAE, Qatar, Arab Saudi, semua punya hubungan kuat dengan Pakistan. Mereka memandang Indonesia sebagai saudara besar. Jika dua kekuatan Muslim besar ini akur, itu menciptakan gravitasi politik baru. Semuanya tanpa Prabowo perlu mengatakan sepatah kata pun. Itulah indahnya diplomasi simbolik. Jet tempur sudah bicara lebih keras daripada paragraf panjang di pertemuan formal. Kunjungan ini di mata rakyat Pakistan. Selain penyambutan militer, ada fakta yang sering lupa dibahas. Rakyat Pakistan menyambut Prabowo dengan antusias yang jarang diberikan kepada pemimpin asing. Kenapa? Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati. Media Pakistan menggambarkan kunjungan ini sebagai tamu negara paling penting bulan ini. Banyak masyarakat Pakistan melihat Indonesia sebagai saudara spiritual dan politik. Ada video warga menyapa rombongan Indonesia dengan lambaian tangan seolah menanti bintang film datang ke kota. Ada mahasiswa Pakistan yang berteriak, "Indonesia brother, welcome!" Ada ibu-ibu Pakistan yang memuji bagaimana Indonesia kini tampil sebagai negara kuat di Asia. Ini adalah soft power yang tidak bisa dibeli. Mengapa kunjungan 8 sampai 9 Desember 2025 jadi momen sejarah? Ada 3 alasan utama. 1. Diplomasi Indonesia tidak lagi aman-aman saja. Indonesia mulai berani mengambil posisi. Tidak lagi netral pasif, tapi netral aktif. 2. Hubungan Indonesia-Pakistan masuk jalur strategis. Sebelumnya hubungan itu hangat tapi tanpa isi. Sekarang, kerjasama pertahanan, teknologi, industri militer, hingga kemungkinan joint production. 3. Dunia melihat Indonesia sebagai aktor geopolitik. Bukan lagi negara besar yang diam, tapi negara yang berani bergerak. Intinya, kunjungan Prabowo ke Pakistan bukanlah kunjungan seremonial keliling-keliling. Ini kunjungan yang merombak ulang peta geopolitik Asia. Pakistan memberi penyambutan level sekutu inti. Prabowo membalas dengan diplomasi strategis yang tidak bertele-tele. Dan dunia memandang ini sebagai langkah serius. Indonesia sedang bangkit. Pakistan melihat itu. Dan Asia mulai berubah bentuk. Kalau di 2 bagian sebelumnya kita bicara soal geopolitik, jet tempur, diplomat, dan jabat tangan antar pemimpin negara, sekarang kita turun ke level yang justru paling manusiawi. Warga Indonesia yang tinggal di Pakistan, para pelajar, diaspora, ibu-ibu pejuang dapur yang mendadak jadi tim penyambut kenegaraan dadakan. Plus, orang-orang yang selama ini hidup jauh dari tanah air. Dan disinilah cerita menjadi jauh lebih hangat, tapi tetap tajam dan penuh ironi khas kehidupan diaspora. Hidup di luar negeri itu kadang membanggakan, kadang menyentuh, kadang bikin hati ngenes, tapi selalu punya cerita. Mari kita kupas tuntas. Pak Presiden tanya umur saya, antusiasme yang jujur. Salah satu momen paling menyentuh datang dari seorang warga muda Indonesia yang berkata dengan mata berbinar, "Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Presiden, kesempatan yang tidak semua orang bisa miliki." Dan kalimat lanjutannya lebih jujur lagi. Pak Presiden bahkan bertanya usia dan kelas saya. Sesederhana itu tapi sangat berkesan. Di balik kalimat sederhana itu, terselip realita. Diaspora Indonesia jarang mendapat perhatian personal dari pemimpinnya. Maka ketika seorang presiden datang jauh-jauh ke Islamabad, lalu sempat bertanya hal-hal kecil yang manusiawi, itu membuat warga merasa dihargai bukan sebagai statistik, tapi sebagai manusia. Apalagi diaspora biasanya terbiasa menghadapi birokrasi yang jawabannya cuma 3. Silakan tunggu, sedang diproses, silakan datang lagi besok. Jadi ketika presiden bertanya, "Kamu umur berapa?" Itu rasanya seperti kejutan ulang tahun mendadak. 2. Kontras besar, dari korban bencana di Sumatera ke diplomasi di Islamabad warga Indonesia di Pakistan, juga menyebut hal yang membuat mereka makin bangga. Pak Presiden baru saja menemui korban bencana di Sumatera, tapi tetap sempat datang ke Islamabad. Ini bukan puji-pujian kosong. Di mata mereka, kesan itu penting. Dalam politik, orang sering bicara angka, kebijakan, grafik ekonomi. Tapi rakyat, yang mereka ingat adalah pemimpin datang, pemimpin hadir, pemimpin peduli. Dan itu yang terjadi pada Prabowo. Baru beberapa hari sebelumnya, ia berdiri di tengah puing-puing bencana alam di Sumatera,
Lalu kini ia berdiri di tengah rakyat Indonesia di Islamabad. Kontras itu menunjukkan satu hal. Presiden sedang bekerja di dua front sekaligus, domestik dan internasional. Dan diaspora melihat itu. Mereka merasakannya. Itulah kenapa sambutan mereka begitu hangat. Mereka bukan menyambut Presiden RI kesekian. Mereka menyambut figur yang bagi mereka terlihat bergerak terus. 3. Aspirasi diaspora. Pak, tolong perlindungan kami, ya. Salah satu hal paling jujur yang diungkapkan warga Indonesia di Pakistan adalah soal perlindungan. Kami berharap Presiden terus memperhatikan hak-hak kami, terutama para pelajar dan diaspora. Terjemahan diplomatiknya. Pak, jangan cuma datang buat acara. Tolong kami beneran. Terjemahan sinisnya. Pak, paspor hilang atau visanya ribet itu stresnya bisa bikin orang mendadak religius, Pak. Mereka bicara apa adanya. Urusan akademik sering mepet, aturan imigrasi Pakistan kadang rumit, pengurusan dokumen sering lambat, fasilitas perlindungan belum maksimal, suara diaspora tidak selalu terdengar di Jakarta. Jadi ketika mereka dapat kesempatan bertemu langsung, mereka tidak ingin kehilangan momentum. Prabowo mendengarkan. Dan ini penting karena hubungan Indonesia-Pakistan ke depan tidak hanya ditentukan oleh jet tempur atau pertemuan antar pemimpin, tapi juga oleh manusia-manusia yang hidup di persimpangan dua budaya. 4. Sekarang giliran kami. Ibu-ibu jadi tim seni mendadak. Di acara penyambutan Presiden, ada satu kelompok yang mencuri perhatian. Ibu-ibu diaspora Indonesia. Anda tahulah bagaimana ibu-ibu Indonesia bekerja. Jika dikasih waktu 3 jam, hasilnya bisa mengejutkan. Apalagi kalau dikasih waktu 10 hari seperti cerita ini. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa, latihan cuma 10 hari kurang. Tapi karena semangatnya tinggi, semua lagu bisa disulap. Inilah yang disebut seni dadakan tingkat RT, tapi hasilnya rasa upacara kenegaraan. Ibu-ibu diaspora bisa menghafal lagu, menyiapkan tarian, latihan gerakan, koordinasi kostum, sambil tetap masak, ngurus anak, dan menyetrika baju suami. Dan semua dilakukan demi satu hal, menyambut Presiden Republik Indonesia dengan sepenuh hati. Ada yang bilang mereka terlalu heboh, ada yang bilang mereka terlalu bersemangat, tapi begitulah diaspora. Jauh dari tanah air membuat hal-hal sederhana seperti menyambut Presiden terasa seperti kembali pulang sebentar. Tidak heran ibu-ibu jadi pilar utama acara itu. 5. Pesan ibu-ibu, singkat, tulus, dan sebenarnya dalam. Ketika ditanya apakah ada pesan tambahan untuk Presiden, salah satu ibu menjawab, Pak Presiden sehat selalu, tetap semangat, karena kami semua juga semangat. Kalimat pendek, bahasa sederhana, tapi maknanya tidak sederhana. Itu bukan sekadar doa. Itu adalah pengingat bahwa diaspora adalah pasukan cadangan moral bangsa. Mereka hidup jauh, tapi identitas Indonesia selalu menempel kuat. Dan mereka ingin pemimpin mereka kuat agar mereka juga kuat. Lucunya, ibu-ibu selalu punya cara memotong segala drama politik dengan kalimat super simple tapi menohok. Politik ribet, rakyat pusing, ekonomi naik turun. Jawaban ibu-ibu, pokoknya sehat dan semangat dulu, Pak. Kalimat yang secara tidak langsung berkata, kalau pemimpinnya capek, rakyat juga capek. Kalau pemimpinnya kuat, negara lebih gampang berdiri. Kalau pemimpinnya kacau, ya sudah, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kadang pemimpin dunia butuh nasihat ahli geopolitik, tapi sebenarnya yang ia butuhkan hanyalah doa ibu-ibu diaspora. 6. Mengapa sambutan rakyat di Islamabad begitu penuh emosi? Ada beberapa alasan yang membuat momen ini begitu menyentuh. 1. Diaspora jarang mendapat momen seperti ini. Tidak setiap tahun Presiden RI datang ke Pakistan. Bahkan banyak dari mereka mungkin baru pertama kali melihat Presiden langsung. 2. Mereka rindu Indonesia. Meski sudah terbiasa hidup di luar negeri, rasa rindu tanah air tidak bisa hilang. Lihat Presiden seperti melihat Indonesia yang datang menjenguk. 3. Mereka ingin didengar. Dan bertemu Presiden adalah kesempatan langka untuk menyampaikan aspirasi yang biasanya hanya numpang lewat di email KBRI. 4. Mereka bangga Indonesia mulai dihormati di dunia internasional. Ketika 6 jet tempur mengawal pesawat Prabowo, mereka ikut merasa bangga karena itu simbol bahwa negara mereka dihargai. 5. Mereka ingin memastikan bahwa Indonesia menjaga mereka. Diaspora itu ibarat anak kos jauh dari rumah. Kalau negara tidak peduli, mereka yang repot sendiri. 7.
dimensi manusiawi yang jarang dilihat media. Biasanya media hanya fokus pada foto pemimpin negara, pernyataan resmi, naskah sambutan perjanjian bilateral. Tapi bagian paling emosional dari kunjungan kenegaraan justru ada pada interaksi presiden dengan warganya. Karena diplomasi yang hebat itu bukan hanya soal jet tempur, parade militer, pertemuan di ruang formal. Diplomasi yang hebat juga tentang menyapa rakyatmu, mendengar cerita mereka, memberi mereka rasa aman, membiarkan mereka merasa dihargai sebagai bagian dari negara. Dan Prabowo melakukan itu di Islamabad, dengan gaya lugasnya yang khas, dengan sikap hangat yang jarang terlihat di podium politik resmi, dengan humor kecil yang membuat warga tertawa. Momen-momen seperti itu membuat diaspora merasa presiden kami benar-benar datang, bukan hanya untuk menandatangani dokumen, tapi untuk menemui kami. Bagian ini adalah jantung emosional dari keseluruhan cerita. Di langit, jet tempur menyuarakan kekuatan negara. Di meja diplomasi, para pemimpin menyusun masa depan Asia. Tapi di lapangan, di tengah warga Indonesia di Islamabad, ada getaran lain yang sama pentingnya. Kebanggaan, harapan, dan rasa terhubung dengan tanah air. Warga Indonesia merasa dilihat, diaspora merasa didengar, ibu-ibu merasa dihargai, pelajar merasa diperhatikan. Dan itu membentuk energi positif yang akan terbawa pulang oleh presiden. Karena pada akhirnya pemimpin sebesar apapun tetap manusia, dan sambutan hangat rakyatnya adalah bahan bakar moral yang tidak bisa dibeli dengan jet tempur atau perjanjian dagang. Kunjungan Prabowo ke Pakistan pada 8-9 Desember 2025 bukan sekadar urusan diplomatik biasa. 6 jet tempur JF-17 Thunder yang mengawal pesawat kepresidenan RI adalah penegasan bahwa Indonesia sudah tidak lagi dipandang sebagai negara kelas tengah yang sekadar ikut arus. Dunia melihat, dan kali ini dunia mengangguk. Pakistan memberi sambutan militer yang bahkan tidak mereka berikan kepada sebagian sekutu dekatnya. Artinya jelas, Prabowo membawa Indonesia naik kelas, masuk ke meja perundingan yang lebih strategis, lebih tegang, dan lebih menentukan bagi stabilitas kawasan. Hubungan 75 tahun, Indonesia-Pakistan tiba-tiba terasa hidup kembali. Bukan nostalgia diplomasi masa lalu, tapi rencana masa depan. Kerjasama pertahanan, teknologi, dan stabilitas regional. Dua negara yang lama berjalan sejajar kini mulai bergerak selangkah lebih dekat. Dan yang paling jujur memberi penilaian, bukan analis, bukan pengamat geopolitik, tetapi rakyat Indonesia di Islamabad yang menyambut presiden dengan rasa bangga yang polos apa adanya. Mereka melihat langsung bagaimana pemimpinnya dihormati negara lain, namun tetap menyempatkan diri mendengar aspirasi warganya satu persatu. Pada akhirnya, satu pesan menjadi benang merah dari langit Islamabad hingga hati diaspora. Indonesia sedang naik kelas. Prabowo membawa bendera itu dan dunia terpaksa memperhatikannya. Singkatnya, 6 jet tempur itu bukan sekadar iringan. Itu adalah deklarasi bahwa Indonesia kembali hadir, dan hadir dengan percaya diri.